nama aku Ezra Tenang Kestantul. Aku dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas latar belakang masa pemerintahan B.J. Habibie. Sebelum beliau resmi menjadi presiden, ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di Indonesia. Nah, di poin pertama ini, pada tahun 1997 hingga 1998, Indonesia ini mengalami krisis ekonomi sekaligus krisis politik. Nilai tukar rupiah melemah, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, angka pengangguran meningkat, dan kondisi ini membuat kehidupan masyarakat jadi semakin sulit. Terus, rasa kepercayaan rakyat ini terhadap pemerintah juga mulai menurun. Nah, kita masuk ke poin kedua. Karena keadaan yang tidak membaik, muncul banyak demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah. Nah, mereka menuntut adanya reformasi, yaitu perubahan sistem pemerintahan agar lebih demokratis, transparan, dan memihak kepada rakyat. Nah, di poin ketiga ini, tekanan yang terus meningkat akhirnya membuat Presiden Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya masa Orde Baru. Nah, di poin keempat atau poin terakhir, setelah pengunduran diri tersebut, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menerima amanah di tengah kondisi negara yang belum stabil, sehingga banyak tantangan besar yang harus segera dihadapi, terutama dalam pemulihan ekonomi dan menjaga situasi politik tetap kondusif. Itulah beberapa hal yang menjadi latar belakang awal pemerintahan B.J. Habibie. Terima kasih. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya pada slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandi. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang B.J. Habibie. Lanjut, B.J. Habibie dikenal sebagai tokoh yang sangat cerdas, terutama di bidang teknologi dan penerbangan. Sebelum ia menjadi presiden, ia berpengalaman sebagai Menteri Riset dan Teknologi, serta memiliki nama yang baik di internasional. Dan di masa itu, B.J. Habibie dimimpin Indonesia pada masa keuangan mulai menurun dan mulai anjlok, dan banyak reputasi pengangguran di berbagai wilayah di Indonesia. Namun setelah krisis ekonomi sedang tidak stabil dan balik lagi segi ekonomi maupun politik. Kondisi awal pemerintah antara lain nilai rupiah mengalami penurunan tajam, harga kebutuhan pokok meningkat drastis, dan angka pengangguran dan kemiskinan bertambah. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangat rendah. Namun di masa itu pemerintahan dituntut untuk bergerak cepat dan mengambil langkah-langkah strategis di pemulihan ekonomi, menjaga stabilitas negara, dan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat. Di kesimpulan yang bisa saya angkat dari B.J. Habibie memimpin di masa keuangan itu, Indonesia masa krisis berat, sehingga ia harus segera mengambil kebijakan yang sangat cepat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaratunisa. Kebijakan di bidang politik, awalnya perubahan menuju sistem demokrasi. Perubahan ini menandai transisi dari sistem pemerintah yang otoriter menuju sistem yang lebih demokrasi dengan ciri-ciri utama. Yang pertama, pembukaan kebebasan press. Sebelumnya press sangat dibatasi oleh pemerintah sehingga kritik dan informasi tidak bisa disampaikan secara bebas. Setelah perubahan press diberi kebebasan untuk menyampaikan informasi secara terbuka, menjadi sarana kontrol sosial. Yang kedua, memberi kebebasan pendirian partai politik. Pada masa sebelumnya, jumlah partai politik dibatasi. Setelah reformasi, rakyat bebas membentuk partai politik. Aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui partai politik. Yang ketiga, menghapus aturan politik yang mengekang rakyat. Berbagai aturan yang
membatasi hak rakyat seperti pembatasan berpendapat dan berkumpul mulai dihapus. Akibatnya, rakyat lebih bebas menyuarakan pendapat. Hak asasi manusia lebih berharga. Yang keempat, menjadi awal perubahan menuju sistem demokrasi. Semuanya perubahan tersebut menjadi dasar terbentuknya sistem demokrasi yang ditandai dengan pemilu yang lebih jujur dan adil, ketertiban rakyat dalam pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Fiani, saya dari kelas 12E dan saya di sini ingin mempresentasikan tentang materi kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dari tahun 1968 sampai dengan 1999, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat buruk akibat krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi B.J. Habibie lebih fokus untuk memperbaiki dan menstabilkan ekonomi negara. Yang pertama, Presiden B.J. Habibie berusaha memulihkan ekonomi nasional dengan menstabilkan nilai rupiah dan mengendalikan harga barang agar tidak terus naik. Tujuannya supaya kehidupan masyarakat bisa kembali normal. Yang kedua, pemerintahan melanjutkan kerjasama dengan IMF untuk mendapatkan bantuan dana dan arahan dalam mengatasi krisis. Bantuan ini digunakan untuk memperbaiki kondisi keuangan negara. Yang ketiga, Presiden B.J. Habibie melakukan pembenahan di sektor perbankan dengan membentuk PPPN, banyak bank yang bermasalah dan ditutup atau digabung agar sistem perbankan menjadi lebih sehat dan tidak merugikan negara. Selain itu, pemerintah juga melakukan penjualan sebagian aset negara dan BUMN untuk menambah pemasukan negara serta membayar utang akibat krisis. Dan yang terakhir, Presiden B.J. Habibie berusaha menarik investor asing agar mau menanamkan modal di Indonesia, sehingga lapangan kerja bisa bertambah dan ekonomi bisa tumbuh kembali. Kesimpulannya, secara umum kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie bertujuan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan akibat krisis, meskipun masa pemerintahannya relatif singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alifian Sofialgipari dari kelas 12E dengan judul Pemilu 1999 dan Kasus Timor Timur. Jadi di sini ada 4 penjelasan. Nomor 1, Pemilu 1999 disebut paling demokratis karena dilaksanakan setelah berakhirnya Orde Baru. Setelah berakhirnya Orde Baru, sehingga rakyat bebas memiliki tanpa tekanan dan proses berlangsung lebih jujur serta terbuka. Penjelasan nomor 2, Pemilu 1999 diikuti banyak partai politik berbeda dengan masa Orde Baru. Hal ini menunjukkan adanya kebebasan berpolitik dan memberikan rakyat lebih banyak pilihan. Penjelasan nomor 3, pada tahun 1999 pemerintahan Indonesia mengadakan referendum untuk memberikan kesepakatan rakyat timur menentukan masa depan wilayahnya. Penjelasan nomor 4, referendum sebagai pendapat menimbulkan berbagai pendapat. Adanya yang mendukung karena dianggap demokratis, namun ada juga yang menolak karena khawatir terdapat keutuhan wilayah Indonesia. Jadi segitu aja penjelasan dari judul saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan masa pemerintahan akhir
B.J. Habibie dan kesimpulannya. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR. Yang kedua, Habibie memilih tidak melanjutkan jabatan sebagai presiden. Yang ketiga, masa pemerintahannya singkat tetapi berdampak besar. Yang keempat, menjadi jembatan penting menuju era reformasi. Kesimpulannya, meskipun singkat dan penuh tantangan, pemerintahan B.J. Habibie memiliki peran besar dalam membangun fondasi demokrasi Indonesia di era reformasi.